Apa yang kalian lakukan jika kalian melihat dua orang anak kecil sedang menggandeng anak kecil lainnya? Mungkin terlihat seperti anak kecil yang sedang bermain, namun siapa sangka ternyata bocil tersebut adalah bocil pelaku pembunuhan. Dan inilah kisah James Bulger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Kali ini aku bakal ceritain tentang seorang kisah anak kecil bernama James Bulger. Semua berawal ketika seorang anak kecil berusia 2 tahun bernama James Bulger sedang berada di mall bersama ibunya. Nah, waktu itu ibunya sedang memilih-milih daging. Nah, terus di mall tersebut juga ada dua orang anak laki-laki lain yang berusia 10 tahun bernama John dan juga Thompson. Nah, mereka ini masuk ke mall itu niatnya pengen mencuri makanan ringan. Nah, nggak sengaja si John dan Thompson ini ngeliat si James sedang berdiri di pintu toko daging tempat ibunya yang sedang memilih daging tadi. Nah, karena si James ini luput dari pengawasan ibunya yang sedang memilih daging tadi, akhirnya John dan Thompson ini mengajak James untuk pergi dari tempat tersebut dengan alasan mengajaknya bermain. Mereka berjalan bergandengan seolah-olah mereka ini tampak akrab seperti kakak adik. Dan siapapun yang melihat tidak akan pernah tahu bahwa mereka itu tidak kenal satu sama lain. Mereka berjalan dengan santainya keluar dari mall tersebut. Nah, setelah agak jauh dari mall, si James ini tiba-tiba nangis karena dia nyariin ibunya. Namun si John dan juga Thompson tidak memperdulikan tangisannya dan mereka terus berjalan tanpa melihat ke arah belakang. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka membawa si James kecil ini ke daerah terpencil yang ada di dekat sungai. Nah, di sana mereka langsung mendorong tubuh James sampai dia jatuh ke tanah. Terus si James ini ngerasa kesakitan dan akhirnya dia ini nangis kan, nangis sekuat-kuatnya. Dia gimana, anak usia 2 tahun didorong sampai jatuh, otomatis dia ketakutan dan dia nangis kan. Sempat ada seorang wanita yang lewat dan ngelihat kejadian tersebut, namun dia tidak berbuat apa-apa. Dia mengira bahwa itu adalah kejadian biasa antara anak kecil. Nah, kemudian si John dan Thompson ini maksa James untuk bangun dan melanjutkan perjalanan mereka. Nah, karena si James ini takut, akhirnya dia menuruti perintah John dan juga Thompson. Mereka kemudian berjalan kembali melewati tempat ramai. Nah, karena si James ini sempat didorong ke tanah, jadi di dahi James itu ada sedikit memar akibat dorongan itu. Namun mereka berdua ini pintar. Mereka menarik tudung jaket yang dipakai oleh James supaya memar tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Mereka berjalan menyusuri kota, bahkan mereka melewati tempat ramai di kota tersebut. Namun tidak ada satupun yang menanyakan keadaan James. Padahal meskipun sudah ditutup menggunakan tudung jaket James, katanya memar dan juga tangisan dari pipi James ini terlihat, tapi mereka memilih acuh tak acuh dan mengabaikan James. Bahkan katanya ada seorang wanita juga yang melihat Thompson ini menendang tubuh James dan juga mengguncang badannya. Namun dia memilih pura-pura tidak melihat dan lewat begitu saja. Padahal jika saja dia lebih peduli, mungkin saat ini James masih hidup. Mereka berjalan menyusuri kota seharian, tidak ada tujuan yang jelas. Sampai akhirnya ketika menjelang malam, ada seorang wanita yang notice nih sama keberadaan James yang tampaknya sangat sedih karena dia menangis kan. Wanita tersebut menghampiri James, Thompson, dan juga John. Ada secercah harapan untuk James nih. Dia berpikir dia bisa selamat di situ, diselamatkan oleh sang wanita. Namun ketika sang wanita itu menghampiri mereka bertiga dan menanyakan apa yang terjadi, si John dan Thompson ini mengatakan bahwa mereka baru saja menemukan James di kaki bukit sana. Katanya mereka menemukan James ini sudah dalam keadaan seperti ini dan menangis. Mereka benar-benar pintar mengarang cerita. Nah, setelah mendengar penjelasan dari John dan juga Thompson, wanita tersebut akhirnya meminta John dan juga Thompson untuk segera membawa James ke kantor polisi terdekat agar bisa dipulangkan ke orang tuanya. Karena si wanita itu merasa tidak ada yang salah dengan anak-anak tersebut. Dan setelah mengatakan itu, wanita itu pergi begitu saja. Dan kini pupus sudah harapan James untuk bisa selamat dari John dan juga Thompson. Kemudian setelah wanita itu pergi, tak lama kemudian datang lagi seorang wanita menghampiri mereka bertiga. Dia juga notice dengan luka yang ada di dahi James dan juga James yang sedang menangis. Ia mengatakan ingin mengantar James ke kantor polisi. Namun sayangnya pada saat itu dia sedang bersama
bersama putrinya, dan putrinya ini tidak mau ditinggal sendirian. Bahkan dia juga sempat ingin menitipkan putrinya kepada salah satu orang yang ada di sana, namun orang tersebut menolaknya karena dia mengatakan bahwa anjingnya tidak menyukai putri dari wanita tersebut. Jadi terpaksa wanita itu mengatakan kepada John dan juga Thompson untuk membawa James ke kantor polisi sendiri. Dan lagi-lagi kesempatan James untuk selamat pupus sudah. Nah, setelah itu mereka kembali berjalan menyusuri kota sampai akhirnya mereka sampai di dekat rel kereta api. Di sana mereka sempat bingung katanya. Mungkin bingung harus bagaimana dan harus apa dengan James ini. Dan memang tidak ada tujuan khusus dan alasan khusus kenapa dia menculik James. Mereka benar-benar nggak punya motif apa-apa dan mereka hanya ingin menculik James saja katanya. Nah, kemudian setelah beberapa saat mereka memikirkan dan memutuskan apa yang akan mereka lakukan, John dan juga Thompson langsung menyiramkan sekaleng cat berwarna biru yang mereka curi dari sebuah toko ke mata kiri James, yang itu membuat James tidak bisa melihat dengan jelas, dan kemudian dilanjutkan dengan pemukulan terhadap James. Pemukulannya terjadi berulang kali dan itu menggunakan barang-barang yang berbeda. Mereka memukulnya dengan batu bata, dengan pipa besi, bahkan mereka menyumpal mulut James ini dengan sebuah batu baterai. Dan karena kebrutalan dua anak umur 10 tahun ini, James mengalami 10 patahan pada tulang tengkoraknya. Bahkan autopsi mengatakan bahwa James ini menderita total 42 luka di bagian wajah dan sekujur tubuhnya. James benar-benar babak belur dipukuli oleh mereka sampai-sampai pihak kepolisian pun tidak bisa menduga ataupun tidak bisa mengidentifikasi bagian pukulan mana yang akhirnya mengakibatkan kematian James. Saking brutalnya mereka berdua ini. Lalu setelah mereka memukuli James hingga tewas, apa yang anak dua ini lakukan? Dengan cerdiknya mereka meletakkan mayat James di atas rel kereta api, yang kemudian akhirnya jasad James terlindas oleh kereta yang lewat dan membelahnya menjadi dua. Dan itu mereka lakukan agar semuanya tampak seperti kecelakaan, bukan pembunuhan. Lalu kita kembali ke ibu James yang sedang kehilangan James. Setelah mengetahui bahwa James tidak ada lagi di sana, tidak ada lagi di dekatnya, ibunya kemudian panik dan mencari James. Kemudian ia mendatangi security dan meminta mereka untuk mengumumkan tentang ciri-ciri James dan siapapun yang menemukannya untuk segera membawanya kepada sang ibu. Kemudian pihak mall mengumumkan berita kehilangan James tersebut dengan ciri-ciri, dengan baju apa yang dipakai oleh James dan bagaimana bentuk wajah James. Namun sudah beberapa jam berlalu hingga pukul 16:15 tidak ada juga kabar tentang James dari pengunjung mall ataupun yang melaporkan mereka melihat James. Akhirnya mereka melaporkan kejadian kehilangan James tersebut ke kantor polisi. Atas laporan tersebut kemudian polisi mencari James di area mall karena memang terakhir terlihat James adalah di dalam mall bersama ibunya. Kemudian mereka juga menanyakan beberapa saksi yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat James bersama dua orang anak laki-laki, dan bahkan setelah dicek CCTV James terekam di sisi tersebut bersama dua orang anak laki-laki tersebut sekitar pukul 15:42. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa mereka melihat James di sekitaran sungai dekat mall tersebut. Kemudian mereka juga melakukan pencarian di dekat sungai yang disebutkan oleh saksi mata tersebut. Di sana juga banyak orang yang mengatakan bahwa mereka juga melihat James bersama dua anak laki-laki tersebut, dan mereka juga mengatakan bahwa wajah James ini tampak tertekan dan juga sepertinya anak laki-laki yang lebih besar seringkali menendang tubuh James. Namun meskipun mereka melihat, mereka tidak melakukan apa-apa, dan andai saja mereka lebih peka dan peduli ketika mereka melihat wajah James yang tertekan dan juga sering dipukul ataupun ditendang oleh kedua orang anak tersebut, mungkin saja James masih selamat sampai hari ini. Dan siapa sangka ketidakpedulian orang-orang yang ada di sekitarlah yang sebenarnya menyebabkan James kehilangan nyawanya. Pencarian James dilakukan hingga 2 hari, namun tetap tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ada keempat orang anak yang menemukan sisa-sisa jasad James yang ada di rel kereta api. Kemudian mereka melaporkannya ke polisi dan polisi datang ke TKP, dan benar saja di sana mereka menemukan sisa-sisa jasad James yang sebenarnya jaraknya itu hanya 200 meter dari kantor polisi itu sendiri. Dan polisi juga menemukan barang-barang yang digunakan untuk menghabisi James di sana. Mereka menemukan pipa besi yang berlumuran darah James. Mereka juga menemukan batu bata yang digunakan untuk memukul James. Selain itu mereka juga menemukan kaleng cat biru yang digunakan oleh John menyiram bagian mata James. Dengan bukti-bukti tersebut dan dengan adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan James dibawa oleh kedua orang anak tersebut, polisi menduga bahwa dua orang anak tersebutlah yang menjadi tersangka utama pembunuhan James. Nah, karena mereka menduga pelakunya anak-anak, polisi kemudian memeriksa daftar absen
absensi sekolah, siapa saja yang membolos ataupun tidak masuk sekolah ketika hari di mana James tersebut tewas. Dan hal tersebut menyebabkan beberapa anak diidentifikasi sebagai pembunuh meskipun bukan dia sebenarnya pembunuhnya. Sampai akhirnya suatu hari ada seorang anonim menelpon kantor polisi dan dia mengatakan bahwa pada hari di mana James tewas, John dan Thompson juga tidak masuk sekolah. Mereka sama-sama membolos sekolah dan katanya si penelpon tersebut melihat jaket milik Jones ini terdapat cat warna biru di bagian tangannya. Atas laporan tersebut, polisi kemudian mendatangi rumah John dan juga Thompson dan kini mereka menjadi tersangka utama. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi dan mereka melakukan pemeriksaan secara terpisah. Dalam pemeriksaan tersebut, mereka tidak mengakuinya dan malah saling menyalahkan satu sama lain. Si John menyalahkan Thompson, si Thompson menyalahkan John. Pokoknya mereka saling salah-salahan selama penyelidikan tersebut. Bahkan karena mereka tidak ada yang mengaku, penyelidikan tersebut dilakukan sampai berhari-hari. Sampai akhirnya mungkin si John ini sudah capek dengan semua pertanyaannya. Akhirnya dia mengaku bahwa dia memang membunuh James bersama dengan Thompson. Namun tidak dengan Thompson tetap kekeh, dia tidak ngaku kalau dia ini sudah membunuh James bersama dengan John. Sampai akhirnya tanpa disadari oleh Thompson, dia mengeluarkan sebuah pertanyaan yang ternyata itu adalah menjelaskan bahwa dia adalah pembunuhnya, di mana dia dengan jelas mengatakan ciri-ciri tentang baju apa yang dipakai oleh James pada hari itu, dan jelas saja itu berarti dia ada hubungannya dengan kematian James. Dan akhirnya mereka berdua dinyatakan bersalah, dan selama penyidikan Thompson ini benar-benar tidak menunjukkan rasa bersalahnya ataupun rasa sedih. Dia benar-benar mukanya tuh datar, flat, kayak orang nggak punya salah guys. Sampai orang-orang ini menjulukinya sebagai anak laki-laki yang tidak menangis. Sangat berbeda dengan John. John ini masih ada rasa bersalahnya sedikit-sedikit dan bahkan dia sempat mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada orang tua James. Namun kalau untuk Thompson sama sekali enggak. Setelah mereka berdua dinyatakan bersalah, publik menjadi heboh. Mereka merasa jijik dengan kedua anak tersebut dan mereka menuntut untuk pelaku dihukum seberat-beratnya meskipun mereka masih berusia 10 tahun. Karena bagaimanapun kejahatan mereka itu sangat fatal dan tidak pantas dilakukan oleh anak seusia 10 tahun. Dan meskipun mereka berdua ini memang dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap James, namun hingga detik ini polisi dan juga psikolog anak tidak pernah mengetahui apa alasan mereka membunuh James. Entah itu iri ataupun dendam, tapi yang jelas mereka berdua ini tidak pernah mengenal James sebelumnya dan mereka pun tidak tahu apa motif mereka membunuh James. Akhirnya mereka berdua menjadi narapidana termuda sepanjang sejarah Inggris selama 250 tahun dan mereka dijatuhi hukuman tak terbatas, di mana hukum tersebut tidak memiliki batas maksimal namun memiliki batas minimal 9 bulan. Dan setelah dilakukan persidangan, mereka akhirnya diputuskan untuk menjalani hukuman selama 8 tahun penjara. Dan setelah itu jika mereka dianggap berkelakuan baik dan tidak membahayakan masyarakat, mereka akan dibebaskan. Sedangkan orang tua James sampai detik itu masih merasakan sesak di dadanya kehilangan putra kesayangan mereka. 8 tahun berlalu, James dan Thompson telah menyelesaikan masa hukumannya dan mereka dianggap berkelakuan baik dan dianggap tidak membahayakan masyarakat. Akhirnya mereka berdua dibebaskan dengan identitas baru dan catatan kriminal yang disembunyikan dan mereka bebas pada tahun 2001. Dan setelah beberapa tahun berlalu, si John ini kembali berulah guys, seperti tidak ada kapoknya. Pada tahun 2010 dia kembali ditangkap karena dia mengupload beberapa foto yang dianggap sebagai pelecehan terhadap balita laki-laki. Ia kemudian dipenjara lagi sampai akhirnya pada tahun 2013 ia memenuhi syarat untuk dibebaskan. Ia kemudian bebas kembali, namun seolah-olah tidak pernah ada rasa takutnya. Tahun 2017 si John kembali berulah. Ia kembali mengupload foto-foto pelecehan seksual terhadap anak, bahkan ada juga buku tentang pedofil yang dia upload lebih banyak dan lebih mengerikan. Dan akhirnya dia ditangkap lagi dan dipenjara lagi. Namun akhirnya pada tahun 2023 si John ini kembali mendapatkan pembebasan bersyarat dan itu cukup mengguncang Inggris pada waktu itu karena mereka menganggap sampah seperti dia tidak layak untuk diterima kembali ke masyarakat. Karena sudah bukan cuma sekali kejahatan yang dia lakukan, dia melakukan kejahatan tersebut berkali-kali dan jika ia benar-benar melakukannya kepada anak laki-laki ataupun balita itu bisa menjadi sangat fatal. Namun itulah hukum, semua ada aturannya dan sepertinya memang tidak semua kejahatan mendapatkan balasan yang setimpal.